Bapa dalam surga, semoga kami bersyukur. Engkau adalah perisaiku Tuhan, adalah gunung batuku, dengan kepadamu lah Tuhan, harapanku yang benar-benar sejati Tuhan. Engkau lah ya Tuhan, di atas segala-galanya di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini, Kau berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat kami akan belajar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Indrawan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau terus pakai ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eko untuk puji-pujiannya. Sekarang kami lanjutkan ke firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Indrawan. Silakan Pak. Iya, makasih Ibu Pak Eko. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Ester pasal yang kedua. Kita akan beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan dalam sebuah ketidakpastian. Ya. Di dalam kitab Ester ini adalah kitab yang dimana tidak ada tertulis kata Tuhan. Ya. Di dalam seluruh kitab Ester kalau kita cari kata-kata Tuhan itu tidak ada. Tapi kenapa kok di kitab Ester ini ada ya? Dan bagaimana kita melihat bahwa Tuhan itu betul-betul luar biasa. Tuhan itu menciptakan sesuatu yang indah ya di dalam kejadian yang sangat luar biasa di dalam kitab Ester ini. Di mana sebetulnya bangsa Yahudi itu sudah istilahnya sudah di ujung tanduk ya. Yang mana bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang berulang-ulang kali itu akan berusaha dibinasakan ya atau dihabiskan oleh musuh-musuhnya. Tapi ternyata firman Tuhan mencatat dalam kitab Ester ini bahwa bangsa Yahudi itu tetap bisa survive ya, bisa bertahan dan bahkan bisa membuat musuh-musuhnya itu bertekuk lutut ya. Jadi asal mula dari kitab Ester ini kita melihat bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sudah kalah ya, yang sudah dibuang di mana-mana ya. Dan
kitab Ester ini adalah satu kisah di mana menceritakan bangsa Yahudi itu sudah istilahnya sudah nggak ada powernya. Tapi Tuhan bekerja ya, melalui orang-orang yang biasa seperti Esther, Mordekai. Kalau kita lihat di pasal pertama sampai pasal yang ke ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 di pasal yang kedua itu menceritakan bagaimana proses Esther itu diangkat menjadi seorang ratu ya, yang mana Esther ini adalah seorang yang biasa, bukan keturunan bangsawan juga. Dia seorang Yahudi yang biasa ya. Tapi akhirnya Alkitab mencatat bahwa Esther diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti, di mana Raja Ahasveros itu adalah raja yang berkuasa pada saat itu, yang membawai banyak sekali kota-kota kerajaan. Kalau dilihat 27 daerah, mulai India sampai Ethiopia. Jadi dia itu luar biasa ya. Dia itu adalah raja yang berkuasa cukup besar ya, pemerintah. Sehingga dia bisa mengadakan pesta berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Kita lihat di ayat yang pertama, pasal yang pertama. Oke, kita akan membahas di pasal yang kedua. Kita mau membaca di dalam eh, Ester 2 ayat yang ke-15. Kita akan membaca ya. Ester 2 ayat yang ke-15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kita sudah membaca di dalam Ester 2 ayat yang ke-15 bahwa Ester itu adalah seorang anak yatim piatu. Dia diangkat oleh saudara ayahnya, yaitu Mordekai, menjadi anak asuh, dianggap sebagai anaknya sendiri, ya, dan dibesarkan di bawah pengawasan Mordekai. Nah, Esther itu pada saat dia dipilih oleh petugas kerajaan untuk dijadikan calon ratu, ya, dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Ya, kalau di sini kita lihat ya bahwa Esther itu dididik dengan sangat baik ya. Dia bukan seorang yang eh, seperti mungkin calon-calon ratu yang lain. Dia itu tidak menuntut apapun juga ya. Jadi seseorang yang tidak menuntut eh, segala yang diingini hatinya. Dia dia tidak mau menuruti keinginan hatinya. Padahal pada waktu itu diperintahkan ya bahwa semua yang diminta oleh calon ratu itu akan diberikan. Segala yang menyukakan hatinya supaya pada saat dia menghadap raja itu dengan sesuatu yang mungkin dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan
segala keindahannya yang keluar dari dirinya. Tapi ternyata Esther itu tidak meminta apapun juga ya. Dia tidak mau menuruti keinginan hatinya, tapi dia hanya menuruti atau menghendaki sesuatu yang dianjurkan oleh Hegai. Hegai ini adalah sida-sida raja, penjaga semua perempuan yang akan dipilih untuk menghadap kepada raja. Sehingga ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang pada semua orang yang melihat. Ya, Bapak Ibu, di sini kita lihat ya bahwa seorang yang tidak suka menuntut itu akan menimbulkan belas kasihan ya pada setiap orang. Ya, di sini satu pelajaran yang bisa kita tarik ya bahwa Tuhan itu menghendaki supaya kita itu memiliki kerendahan hati dan kebijaksanaan yang seperti Esther ya. Dan dia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tapi mau menurut kepada segala sesuatu yang dikehendaki oleh Hegai atau sida-sida raja yang bertanggung jawab untuk mengurusi seluruh calon-calon ratu ya. Kalau Bapak Ibu ini menjadi satu gambaran ya. Ratu-ratu atau calon ratu itu adalah siapa? Itu sebagai gambaran kita orang-orang kita ini adalah calon-calon mempelai Kristus ya. Raja Ahasverus itu gambaran dari Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu akan memilih atau merindukan sebuah calon mempelai, mempelai Kristus. Dan Hegai itu bisa dilambangkan sebagai Roh Kudus ya. Bagaimana seorang bisa menyukakan hati sang raja Kristus ya. Itu adalah orang yang mau menuruti segala apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus ya. Oleh Sang Roh Kudus itu yang mana dia dia itu akan menuntun ya semua calon mempelai Kristus ya kepada segala kebenaran, kepada segala sesuatu yang menyukakan hati raja yaitu Kristus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu gambaran buat kita semua ya. Satu rahasia bagaimana kita bisa menuruti atau menjadi mempelai Kristus kalau kita mau mentaati ya segala sesuatu yang di, dianjurkan atau dibukakan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu yang menceritakan tentang segala sesuatu yang tentang Tuhan Yesus ya. Bagaimana Roh Kudus itu membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dalam ya, yang bisa kita pahami sehingga kita bisa mengerti bagaimana cara kita hidup sebagai mempelai Kristus nanti ya. Ini adalah satu hal yang satu cita-cita semua orang beriman di seluruh dunia ya. Bagaimana kita bisa menjadi sang mempelai Kristus yang indah, yang agung, yang nanti satu kali kita akan dipertemukan dengan sang juru selamat kita yaitu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, eh, kitab Esther ini menjadi satu pelajaran buat kita semua. Taatilah ya pimpinan dari Roh Kudus ya. Melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari satu ayat demi satu ayat ya yang kita baca itu akan menjadi satu kekuatan yang baru. Itu akan menjadi satu jalan ya, bagaimana kita bisa mengasihi Kristus, bagaimana kita bisa eh, menjadi orang-orang yang layak nanti untuk menghadap Sang Juru Selamat itu ya, di dalam kerajaannya yang kekal di surga. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat di sini tentang kebijaksanaan dari Mordekai. Ya. Mordekai itu menasihati
memelihara Esther itu dengan sangat baik, ya. Sehingga Esther itu mendapat belas kasihan dari semua orang yang melihat. Nah, jadi Mordekai ini selalu, kalau meskipun tidak ditulis ya dalam kitab Esther, tapi kita yakin bahwa Mordekai itu selalu mengajarkan segala sesuatu yang baik. Ya, meskipun ini bukan anaknya sendiri, anak angkat, tapi Mordekai mengajari Esther untuk bagaimana cara dia bisa hidup dengan indah, ya, dengan memperkenankan hati Tuhan. Nah, yaitu dengan menasihati Esther untuk tidak mengungkapkan identitas bangsanya sebagai orang Yahudi. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ya Esther itu tidak pernah ngomong ya bahwa dia itu sebetulnya adalah orang Yahudi, kepada Raja Ahasverus. Meskipun dia sudah diangkat jadi ratu, ya, tapi dia tidak pernah ngomong tentang identitasnya kepada Raja Ahasverus. Dia mentaati segala yang diperintahkan oleh Mordekai. Dia tahu ya bahwa nanti satu ketika itu akan bermanfaat. Dalam hidup kita ini kita perlu bijaksana, kita perlu berhati-hati sambil bergantung sama Tuhan. Karena seringkali Tuhan itu menghendaki kita untuk menyembunyikan segala sesuatu yang Tuhan suruh, ya. Sampai pada satu ketika, pada saatnya, ya, Tuhan membukakan. Tuhan ingin kita membukakannya. Dan ini menceritakan bahwa Tuhan itu punya satu rahasia, ya. Tuhan itu punya satu rahasia iman, ya, dalam hidup kita. Seringkali seseorang itu tidak perlu ya menyatakannya di hadapan orang banyak tentang rahasia iman. Bagaimana seseorang itu melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan sembunyi-sembunyi. Tidak perlu orang tahu kalau kita itu sedang melayani Tuhan. Kalau kita itu sedang berbuat sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dan ini adalah satu yang disebut dengan rahasia iman. Ya. Rahasia iman itu adalah rahasia di mana eh, ini akan dibukakan nanti pada saat kita menghadap kepada Tuhan. Ya, kita membaca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-9. 1 Timotius 3 ayat yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-8 dulu. 1 Timotius 3 ayat yang ke-8. Demikian juga diakan-diakan haruslah orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman. Ya, di sini kita lihat ya. Memelihara rahasia iman. Dalam hati nurani yang suci. Ya. Jadi ini ayat yang ke-10. Mereka juga harus diuji dahulu. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi ini adalah satu hal ya. Bagaimana kita tidak perlu membukakan rahasia iman kita. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak perlu semua orang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Hanya Mordekai saja yang tahu tentang rahasia ini. Dan nanti pada satu ketika, pada saat Tuhan datang, rahasia iman ini akan
dinyatakan. Kita akan menerima satu mahkota yang luar biasa indah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan, itu semuanya akan diperhitungkan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan itu enggak, firman Tuhan ngomong, itu enggak sebanding. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan saat ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dikaruniakan kepada kita kelak pada saat kita di surga nanti. Ya, puji Tuhan, eh, mungkin itu saja firman Tuhan yang kita mau selidiki pada pagi hari ini. Kiranya kita semua belajar untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus seperti Esther ya, untuk bisa memulai segala sesuatunya dengan cara mentaati ya, dan juga memelihara rahasia iman. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke Bu Ivon. Terima kasih Pak Indrawan untuk firman pagi hari ini. Kita harus menjadi mempelai-mempelai Kristus ya. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan itu hanya untuk Tuhan. Jangan sampai bisa diketahui sama orang, bisa dinilai. Biarlah semua itu Tuhan yang menilai ya. Jangan sampai orang manusia yang menilai. Kita melakukannya semua untuk Tuhan. Terima kasih Pak Indrawan. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Ini sudah lama tidak ketemu. Pak Lukas, silakan Pak Lukas. Apa kabar Pak Lukas? Suaranya Pak Lukas. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita berdoa persatuan hati kita untuk memberkati bangsa Indonesia tercinta. Bapa kami tata kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi indah dan cerah Tuhan, Kau masih memberi kesempatan demi kesempatan Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan, juga renungan yang singkat pada pagi hari Tuhan, menyadarkan iman percaya dalam Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, untuk menyembunyikan iman percaya dalam Tuhan, yang tidak nampak, tetapi Engkau sendiri yang melihat Tuhan, isi hati kami masing-masing pribadi dari Tuhan, tidak menyombongkan diri Tuhan, tapi selalu tulus pada Engkau Tuhan, berharap dan bersandar padamu dan mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan renungan, pilihan Tuhan, dalam Esther Tuhan, menyadarkan, membuka iman percaya dalam Tuhan, selalu berharap dan besar padamu Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami seluruh hati kami Tuhan, untuk memberkati bangsa Indonesia tercinta Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Muhammad Jokowi Tuhan, dan khusus sampai pelosok daerah di Sabah sampai Merauke Tuhan, Kau jaga, Kau lindung, Kau proteksi Tuhan, Kau bangsa Indonesia terus naik-naik sebagai mercusuar kemah limpah Jinawi Tuhan, sehingga anak-anakmu, umatmu selalu dalam naungan penyertaan dan proteksi Tuhan. Berkati Bapak Presiden Tuhan dan menyelesaikan tugas dengan baik bersama dengan Engkau Tuhan hingga selesai, dan Kau sendiri sudah memilih menunjuk seorang pemimpin pengganti yang baru Tuhan, Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai dan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Keamanannya dalam kendalimu Tuhan, penyertaan dan lindunganmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama Bu Ivon, Tuhan berkati. Yuk masuk dalam breakout room ya.
Sensus, sensus. Sensus, sensus. Sensus, Pak Eko, Bu Ivon, Pak Daniel, Bu Halo Ivi, Pak Eko, Pak Iwan, Pak Petugas Lurah, sensus sudah Pak hadir. gimana Erik. kabar? Ini ya Petugas baik-baik. sensusnya sudah hadir, Niki. Luar Beda, biasa. shalom, shalom. Kebanteran sensus sih. Ojo kakek ngombe kopi Pak Lukas. Ya, Ojo kakek baik-baik. ngombe kopi. Ya sering beli kopi, tapi kalau dokter sudah dikurusu ngurangi, Pak. Pak Lukas kok batuknya lama kenapa, Pak? Nggak tahu nih sudah sudah foto rongsel ya baik tuh. Dokternya kesadaran juga baik semua, tidak tahu kenapa ini. Oh. Apa ada yang Amin. dipikirkan, Pak? Ya mungkin banyak pikiran aja. Jangan terlalu banyak berpikir yang Pak Lukas, yang melampaui. Nanti Melampaui kapasitas. Batas kemampuan. Bisa bahaya loh. Iya, betul. Harus sesuai Kemampuannya kapasitas. manusia kan terbatas. Ya betul, Pak. Yuk, iya lihat dulu yuk. Yuk. Ayo. Ayo Pak Erik. Ya, mau kemana Bu Ivon? Ya, Pasar. Pak Erik. Turu iki kayaknya. Pak Erik lagi di mana, Ki? Oh. Iya, Ayo. atau lagi bicara sama istri tadi. Oh. Pak Parani di Grand City. Diajak istrinya Pak Erik. Nih, istri saya ini. Oh, iya. Kalau malu dia, nggak mau. Pak Parani di Grand City. Halo, Pemirsa. Pak Erik lari sama Pak Eko di mana itu kemarin? Iya Pak, maaf Pak, saya lagi di Galaxy Mall. Galaxy Mall. Ayo. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep and pray. Terima kasih, terima kasih. Doa penutup oleh Pak Ronald. Pak Ronald, saya bisa minta tolong bantu doa untuk suami saya yang sakit gabaken hari ini. Sakit apa, Bu? Gabaken. Apa itu kabakan? Kabakan itu apa? Gabaken itu Biduran. tiduran. Ya, Gatal-gatal gitu, tah? ya. Ruam. Terlalu Gatal-gatal. Alergi kah? alergi. Ya, kemarin sudah pergi ke dokter kok. Ya, Apa yang sakit, Bu? Pak Nathan. Kabakan. Gatal-gatal dah. Hah? Gatal-gatal. Gabaken kaki bengkak. Gatal-gatal. Ya. Jadi karo. Coba. Ojo, Pak. Ojo karo, Pak. Ojo.
Terus sama Pak Gimin Pak ya nanti ya belum doa Pak biar ya, itu Pak Ronald sama anak saya kan ikut lomba di BCA atau bikin bisnis plan namanya Klorin. Itu Pak Ronald. Klorin dan suami saya. Nah, Pak Gimin. Itu Pak Ronald. Sudah Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Kita doa ya. Ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Raja di atas segala raja, terpujilah Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami sudah datang ke hadapan-Mu Tuhan, memuji, memuliakan, mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh Pak Indrawan. Pakai Pak Indrawan lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan melalui pelayanannya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan juga Tuhan dimanapun Pak Indrawan Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Pak Indrawan dalam segala usaha pekerjaannya selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan, apa yang perbuat, semuanya boleh berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak Pak Indrawan, Loisa dan Lofi, dan juga Bu Vivi Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin melekat, semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami terkasih, khususnya Bu Ivon Tuhan, Pak Nathan Tuhan, di mana mengalami kelemahan tubuh Tuhan, ada gatal-gatal di dalam tubuhnya, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati dari ujung rambut, ujung kaki oleh kuasa darah Yesus. Biarlah gatal-gatalnya boleh disembuhkan, boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami serahkan anak Bu Ivon Tuhan, Klorin Tuhan yang sedang mengikuti tugas untuk di BCA Tuhan untuk pembuatan bisnis plan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan berikan hikmat akal budi Tuhan, sehingga apa yang diikuti dalam pembuatan bisnis plan ini biarlah semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Klorin Tuhan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan semuanya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Klorin ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Pak Gimin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Pak Gimin di dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Kami rindu Tuhan Pak Gimin boleh bergabung kembali di keluarga Saat Teduh ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi kesehatan Pak Gimin dari ujung rambut, ujung kaki oleh bilur-bilur darah Yesus. Pak Gimin boleh sembuh, boleh pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Pak Teguh. Kiranya Engkau memberkati Pak Teguh di dalam kesehatannya. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah atas kehidupan Pak Teguh. Diberkati kesehatan Pak Teguh, kami percaya kuasa darah Yesus memulihkan, memberikan kekuatan baru untuk Pak Teguh. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk saudara kami Tuhan, Bu Mia Tuhan Yesus, kiranya berkati Bu Mia di dalam keluarganya Tuhan, biarlah dia boleh dipakai Tuhan untuk membawa, merangkul keluarga, khususnya suaminya Tuhan, Pak Imam Tuhan. Kiranya berkati Tuhan, urapi Tuhan, biarlah keluarga ini boleh dimenangkan, boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Pak Yusuf Tuhan ke dalam tangan-Mu, berkati Tuhan, menjadi kerinduannya untuk pemulihan anaknya Siska Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Siska, urapi Siska dari ujung rambut, ujung kaki, dari Yesus pulihkan, sehingga kanker payudaranya boleh sembuh. Ada mujizat, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Kami serahkan juga saudara kami terkasih, kakak Pak Eko ke dalam tangan-Mu, Pak David Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU. Tuhan memberkati Pak David dari ujung rambut, ujung kaki oleh bilur-bilur darah Yesus. Engkau menyembuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi dosa-dosa mungkin Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, kami percaya Tuhan ampuni, Tuhan tolong Pak David Tuhan. Tuhan berikan pertolongan yang terbaik yang daripada-Mu, sehingga Pak David boleh dipulihkan, sehingga keluarganya boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Sean dan juga Abel ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dari ujung rambut, ujung kaki, darah Yesus mengalir
di dalam tubuh Abel dan juga di dalam tubuh Sean, sehingga anak-anak ini boleh menjadi anak-anak kesukaan Allah, anak-anak yang menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan juga anak-anak-Mu yang belum hadir. Kami percaya kuasa Allah, Roh Allah bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Sehingga apa saja pun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan tercurah atas kami kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ya. Pak semua. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Sampai ketemu besok. Amin. Ya, mari Tuhan Yesus berkati. Semua